老师平安，朋友们平安，这是我的视频介绍。Selamat siang, Ibu Femi. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini adalah presentasi saya ataupun refleksi saya sehubungan dengan kelas komunikasi Kristen. Menurut saya, apa yang diberikan oleh Ibu Femi sudah sangat jelas. Dalam diktatnya, dia menjelaskan tentang pengertian komunikasi, lalu bagaimana proses berkomunikasi. Lalu juga dia menjelaskan tentang komunikasi yang disengaja, sumbernya dari mana, bagaimana penyandiannya, pesannya, salurannya, penerimanya, penyandian balik, respon penerimanya, bahkan umpan balik atau feedbacknya. Setelah itu, beliau juga memberikan karakteristik yang membantu komunikasi. Menurut dia ada 4 karakteristik yang penting. Yang pertama, komunikasi yang dinamik, komunikasi yang interaktif, komunikasi yang tidak dapat dibalik atau irreversible, komunikasi yang berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. Yang berikutnya adalah teknik berkomunikasi. Ada teknik-teknik dalam berkomunikasi dan ada hal-hal yang penting di dalam berkomunikasi yang perlu diperhatikan, baik secara kognitif, secara afektif maupun secara behavioral. Selanjutnya ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi langsung atau direct communication dan komunikasi tidak langsung atau indirect communication. Sedangkan untuk penghambat komunikasi ada 4. Yang pertama, hambatan sosio-antropologis dari pihak komunikan. Yang kedua, hambatan semantis dari pihak komunikator. Yang ketiga, hambatan mekanis. Yang keempat, hambatan ekologis. Selanjutnya mengenai peranan komunikator. Mengenai peranan komunikator, yang pertama ada etos komunikator. Kedua ada sikap komunikator yang reseptif, selektif, digestif, asimilatif, ataupun transmisif. Lalu ada kunjungan, pesan, komunikan atau audiens. Ada juga diceritakan tentang tujuan komunikasi Paulus dan efek komunikasi Paulus, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukungnya. Lalu dalam diktatnya juga ada diceritakan tentang komunikasi terapan, di mana komunikasi terapan dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi media massa dalam pelayanan. Ada 2 poin yang penting dalamnya, yaitu gereja yang eksklusif dan gereja yang inklusif. Yang kedua, peranan komunikasi media massa dalam pelayanan, yaitu di bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Lalu dalam pengajarannya, baik dalam diktat maupun video ajar, dia juga ada menceritakan tentang komunikasi keluarga dan dampak gadget terhadap perkembangan anak. Diceritakan masa bermain yang berkurang, cenderung malas, kurang berkomunikasi dengan orang tua, kurang bersosialisasi, kreativitas berkurang, pengendalian emosi menurun, bermain gadget, mengedepankan emosi daripada pikiran cerdas, gelisah bila tidak memegang gadget, kurang peka dengan lingkungan, dampak negatif kecanduan gadget terhadap mata, pertumbuhan badan maupun kesehatan tubuh, dan juga komunikasi dalam pelayanan lintas budaya. Yang terakhir ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahasa, pandangan hidup, nilai-nilai yang dihargai oleh suku tersebut, kepemimpinan dalam suku atau dalam daerah tersebut, dalam budaya tersebut, dan organisasi sosial yang ada di dalamnya. Demikian refleksi saya tentang komunikasi Kristen pada hari ini. Sebagai penutup, saya mau persilakan Anda juga mendengarkan penutup dari beliau sendiri, yaitu dari Ibu Femi. Terima kasih.